Serangan jahat kembali dilancarkan Israel ke tanah Palestina di tengah gencatan senjata. Ratusan warga negeri para nabi harus gugur akibat aksi kejam negara Zionis. Arab Saudi dan Prancis sampai menggelar pertemuan khusus untuk menghentikan Israel. Pemerintah Indonesia juga nggak mau ketinggalan membantu negeri para nabi. Ratusan miliar rupiah hingga ribuan makanan bakal dikirimkan untuk rakyat Palestina. Bagaimanakah keseriusan Indonesia membantu Palestina melawan kelicikan Israel dan Amerika Serikat? Israel kembali menggempur habis tanah Palestina. Israel kembali memamerkan operasi militer kejam untuk meneror masyarakat Palestina. Kali ini wilayah Khan Younis dan Rafah yang menjadi sasaran utama dari serangan Israel. Militer Zionis menggunakan rudal untuk meluluh lantakan wilayah tersebut. Kekejian Israel ini membuat Palestina harus kehilangan setidaknya ratusan warganya. Bahkan masih ada 562 korban yang harus mendapatkan perawatan intensif akibat luka parah. Selain itu, operasi militer Israel ini membuat tempat tinggal warga Palestina menyatu dengan tanah. Banyak rakyat negeri para nabi yang harus terkubur puing-puing bangunan. Situasi yang semakin buruk ini kembali memaksa masyarakat Palestina untuk mencari keamanan. Rakyat negeri para nabi dipaksa untuk meninggalkan kampung halamannya. Mereka harus segera pergi sebelum dihantam serangan kejam negara Zionis. Sebagian besar rakyat Palestina hanya bisa membawa beberapa barang penting. Penderitaan warga bumi para nabi ini nggak bikin Israel merasa bersalah. Sebaliknya, pemerintah negara Zionis ngotot serangan ke Gaza harus dilakukan. Serangan udara tersebut diperintahkan setelah Hamas berulang kali menolak membebaskan sandera kami, serta menolak semua proposal yang telah diterima dari utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, dan para mediator. Tulis pernyataan Israel dikutip dari AFP. Belum lagi Benjamin Netanyahu juga berjanji akan terus menyerang Palestina hingga Hamas runtuh. Hamas telah merasakan beratnya kekuatan kami dalam 24 jam terakhir, dan saya ingin meyakinkan mereka ini baru permulaan. Kami akan terus berjuang untuk mencapai semua tujuan perang kami. Janji Perdana Menteri Israel tersebut. Anehnya, niat jahat dari Netanyahu ini malah mendapatkan dukungan dari Donald Trump. Hal ini bahkan disampaikan langsung oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt. Dia sepenuhnya mendukung Israel dan IDF serta tindakan yang telah mereka ambil dalam beberapa hari terakhir. Trump sepenuhnya menyalahkan hal ini kepada Hamas. Memancing perhatian dunia untuk semakin membela Palestina. Kejahatan Israel di jalur Gaza membuat sejumlah pemimpin dunia marah besar. Sebut saja Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis yang ingin memberantas kejahatan negeri susu. Politikus 47 tahun ini bahkan sampai menggandeng Mohammed bin Salman untuk meraih ambisinya. Kami mengutuk dimulainya kembali serangan Israel di Gaza. Kembalinya gencatan senjata sangat penting untuk pembebasan semua sandera dan perlindungan warga sipil, kecam Macron. Amarah membara juga ditunjukkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Rezim Zionis Israel kembali membuktikan dirinya sebagai negara teroris yang bergantung pada darah dan air mata orang-orang tak berdosa. Kami akan menentang keras penindakan yang mereka lakukan. Di sisi lain, Yaman juga dibikin naik pitam dengan tindakan semena-mena Israel. Alhasil negeri Ratu Saba melakukan serangan balik melalui kelompok Houthi. Gak tanggung-tanggung, organisasi tersebut melepaskan 2 rudal balistik ke Bandara Ben Gurion. Rupanya landasan udara ini termasuk yang terbesar di Israel. Akibatnya negeri susu langsung dibikin panik setengah mati dengan serangan tersebut. Buktinya pihak berwajib langsung menyalakan sirine tanda bahaya yang terdengar dari Tel Aviv hingga Yerusalem. Sementara itu, bantuan kepada Palestina juga dikerahkan oleh Malaysia. Negeri jiran dikabarkan bakal menampung 15 tahanan negeri para nabi yang baru dibebaskan Israel. Menurut laporan Middle East Monitor, orang-orang tersebut sudah dipenjara oleh Israel selama 20 tahun. Selain Malaysia, 200 penduduk lainnya akan dimukimkan ke Qatar dan Turki. Bikin outfitmu makin keren, pakai paket setelan celana dan kemeja cuma 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Palestina minta bantuan Prabowo Subianto. Kekejaman Israel yang memborbardir Gaza di bulan Ramadan semakin memperparah penderitaan Palestina. Situasi ini memaksa pemimpin mereka mencari dukungan dari komunitas internasional.
Bahkan Mahmud Abbas selaku Presiden Palestina sampai harus bersurat kepada Prabowo Subianto. Pesan tersebut disampaikan melalui Menteri Agama Palestina yakni Mahmud Al-Habas. Kami membawa surat khusus dari Presiden Palestina kepada Yang Mulia mengenai isu Palestina secara umum, terutama situasi buruk di Palestina di bawah agresi Israel yang terus berlanjut, bahkan diperbarui pagi ini, seperti yang Anda ketahui, ujar utusan tersebut. Sontak, kunjungan utusan bumi para nabi ini mendapat sambutan hangat di Istana Negara. Prabowo tampak menerima surat tersebut dengan senyuman. Sugiono selaku Menteri Luar Negeri juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Indonesia menolak segala upaya yang mengubah demografi Palestina dan akan terus berperan aktif dalam mendukung solusi dua negara, ujar mantan anggota DPR RI tersebut. Kementerian Luar Negeri juga langsung mengecam serangan negeri Zionis tersebut. Indonesia mengecam keras serangan terbaru Israel ke Gaza yang telah menewaskan setidaknya 232 warga sipil Palestina di bulan suci Ramadan, tulis Kementerian Luar Negeri. Al-Habas langsung mengapresiasi dukungan konsisten dari pemerintah Indonesia. Kami mempercayai posisi Indonesia mengenai perjuangan Palestina. Kami yakin bahwa pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia akan terus mendukung Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Insya Allah, ujar politikus Partai Fatah tersebut. Bantuan Indonesia segera datang. Langkah Indonesia membela Palestina juga dilakukan dengan mengirim bantuan kemanusiaan. Pemerintah RI berjanji akan membangun Rumah Sakit Indonesia di Tanah Para Nabi. Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan masyarakat sipil dan lembaga filantropi untuk mengirimkan lebih banyak bantuan, termasuk pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza, ungkap Sugiono. Bantuan Indonesia untuk Palestina kabarnya sudah mencapai 125 miliar rupiah. Selama 3 tahun, pemerintah RI sudah mengirim pasokan medis, kebutuhan pokok, serta pemeliharaan infrastruktur. Kemudian Basnas juga bakal mengirim 1.150 menu berbuka puasa untuk warga Gaza. Lembaga Zakat Nasional ini juga berambisi membantu proyek rekonstruksi di Gaza. Kami tidak hanya ingin memberikan bantuan dalam bentuk darurat, tetapi juga dalam jangka panjang. Basnas siap membantu program rekonstruksi Gaza untuk membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit, ujar Nur Ahmad selaku Ketua Basnas. Dompet Duafa juga menyalurkan 90 ton bantuan bahan pokok ke bumi para nabi. Selain itu, salah satu unit ambulans juga akan dikirimkan ke Palestina lewat area Yordania. Gak mau ketinggalan, organisasi Islam terkaya di dunia yakni Muhammadiyah juga turut terlibat. Lembaga ini menyediakan beasiswa bagi 60 anak Palestina agar dapat berkuliah di tanah air. Dapatkan paket murah 4 celana pendek cuma 60 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan dukungan penuh dari bumi Nusantara, akankah negara-negara dunia bisa ikut bersatu membela Palestina?